Mulai dari poin yang pertama mengenai pengertian pendaftaran tanah pertama kali. Pendaftaran tanah pertama kali yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dasar hukum yang digunakan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bisa dilakukan dengan dua cara, sistematik dan sporadik. Yang sistematik diprakarsai oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat dengan kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Sedangkan yang sporadik bisa dilakukan melalui kantor PPAT dan dilakukan secara individual. Kemudian tujuan pendaftaran tanah secara lengkap. Berdasarkan UU-PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Selanjutnya, objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah diantaranya yaitu 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara. Tahapan-tahapan pendaftaran tanah secara lengkap atau sporadik. Permohonan pendaftaran secara sporadik. Yang pertama, permohonan pendaftaran tanah secara sporadik. Pemohon mengajukan permohonan pada kantor pertahanan agar didaftarkan haknya dengan melampirkan data-data yang diperlukan, yaitu diantaranya surat pernyataan kepemilikan suatu bidang tanah, surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak digadekan dan tidak pula dalam sitaan. Juga surat pernyataan kepemilikan tanah dan mengisi formulir dari kantor pertahanan yang di dalamnya memuat tentang daftar riwayat tanah, saksi-saksi serta batas-batas tanah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan diketahui dan ditandatangani oleh lurah dan camat setempat. Yang kedua, pemohon membayar biaya di loket pendaftaran kantor pertahanan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan data fisik atau penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran serta pemetaan oleh petugas yang ditunjuk. Yang keempat, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, petugas akan mengeluarkan gambar situasi berupa peta dalam ukuran berskala yang menerangkan letak tanah, keadaan tanah, batas dan luas tanah yang dimaksud. Yang kelima, selanjutnya dari hasil pengukuran yang didapat di lapangan dituangkan dalam suatu risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditandatangani oleh seluruh anggota, tetangga batas, lurah setempat, petugas pertahanan dan pengukuran yang ditunjuk. 6. Melakukan pemeriksaan data yuridis, riwayat pemilikan tanah oleh panitia pemeriksaan A yang ditunjuk. 7. Kemudian Kepala Kantor Pertahanan mengumumkan permohonan pengakuan hak atas tanah. Pengumuman tersebut dilakukan selama 60 hari, 2 bulan berturut-turut di kantor pertahanan, kelurahan, dan kecamatan. 8. Apabila waktu pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas pengumuman tersebut, maka Kepala Kantor Pertahanan memberikan pengakuan hak sebagai hak milik pada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 9. Setelah Kantor Pertahanan memberikan pengakuan hak kepada pemegang yang bersangkutan, oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah menurut ketentuan yang berlaku. 10. Buku tanah dan sertifikat hak milik yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertahanan. Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka buku tanah dan sertifikat ditandatangani oleh
sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang tercantum namanya dalam buku tanah atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. 12. Semua proses pengurusan di atas rata-rata terselesaikan dalam waktu antara 7 bulan sampai 1 tahun relatif. Pengukuran secara sporadik. Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertahanan untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka 1. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan 1000 hektar dilaksanakan oleh kantor wilayah. 2. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih daripada 1000 hektar dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertahanan. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud di kantor pertahanan dan kantor kepala desa atau kelurahan. Letak tanah diumumkan selama 60 hari. Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertahanan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, Kepala Kantor Pertahanan dapat melimpahkan wewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Permohonan pendaftaran secara sporadik melalui jasa PPAT. Langkah-langkah pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat melalui jasa PPAT adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat atau pemilik tanah yang berkepentingan datang ke kantor PPAT. 2. Kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT. 3. Selanjutnya PPAT akan menjelaskan kepada pemilik tanah mengenai proses permohonan sertifikat diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT. 4. Jangka waktu pengurusan permohonan sertifikat kurang lebihnya akan terselesaikan dalam tempo 1 tahun relatif. 5. Biaya pengurusan. Mengenai biaya masing-masing PPAT akan menentukan berdasarkan ragam kasus yang terjadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 6. Setelah pemilik tanah setuju, maka semua ketentuan dari persyaratan di atas akan dipenuhi oleh pemilik tanah disertai dengan penyerahan berkas dan biaya ke PPAT. Berkas-berkas yang telah diserahkan oleh klien atau pemilik tanah ke kantor PPAT kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan data-datanya. Selanjutnya, kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, pelimpahan kuasa dari pemilik tanah kepada PPAT menunjukkan bahwa dengan kuasa tersebut pemilik tanah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada PPAT untuk menyelesaikan pengurusannya. Data-data yang telah diurus dan dilengkapi oleh PPAT kemudian didaftarkan ke kantor pertahanan. Keuntungan dan kerugian pendaftaran tanah secara sporadik. Keuntungannya yaitu 1. Mengetahui siapa pemilik tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. Yang kedua, meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. 3. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan pembuktian sertifikat tanah sebagai instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. 4. Meningkatkan administrasi terhadap tanah yang ada di Indonesia. Untuk kerugiannya, yaitu 1. Waktu penyelesaian berkas permohonan yang tidak sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertahanan, di mana berkas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, waktu pengerjaannya adalah 99 hari, waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang kedua, kendala dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik adalah ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, penentuan tanda batas karena ada pihak yang keberatan dan pihak yang tanahnya bersebelahan sulit ditemui, dokumen yang diberikan pemohon tidak lengkap, dan jadwal kepentingan. Yang ketiga, ada kemungkinan pembatalan sertifikat oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN dengan dikeluarkannya surat keputusan pembatalan sertifikat oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah
tentuan tanah